Pembantuku Canduku Bab 4. Pukul 7 malam, mobil mewah yang ditumpangi Raf sudah tiba di kediamannya. Seperti biasa, wajah tampan itu selalu terlihat muram dan dingin. Matanya melirik tajam pada seorang gadis dengan seragam pelayan yang sangat pas tubuhnya. Seragam khas seorang pelayan berwarna biru kehitaman dengan akson apron di depannya berwarna putih begitu pas di tubuh semampai itu. Dengan panjang 5 cm di atas lutut, rambut panjangnya dicepol rapi. Gadis yang tadi pagi diomelinya itu tertunduk patuh menyambutnya. "Selamat malam Tuan Muda," ucap membuyarkan ketertegunan Raf pada gadis cantik itu. Seragam yang dikenakannya tampak sangat kontras dengan kulitnya yang putih bak pualam. Raf tidak menyahuti sapaan gadis itu. Dia berjalan menuju kamarnya yang diikuti oleh Zara di belakangnya. Raf memperhatikannya dengan sudut matanya. Begitu sampai di kamarnya, dia tempat terkejut dengan penampakan kamarnya yang nyaman, rapi, bersih, dan juga wangi yang sesuai keinginannya. "Apakah sudah kau siapkan air hangat untukku?" tanyanya sambil menatap Zara yang tertunduk di belakangnya. "Sudah Tuan Muda," ujarnya sambil menunduk kembali. Raf kini menghadap sang pelayan, membuka jas dan kemejanya, sorot matanya tajam saat memandangi gadis itu. Gadis itu langsung salah tingkah dan membelakangi sang majikan. Belum pernah sekalipun dia melihat seorang laki-laki yang begitu tampan dan gagah seperti Raf. Dan belum pernah juga dia melihat laki-laki setengah telanjang di hadapannya. Spontan saja hal itu membuat gadis itu gemetar. Kedua tangannya saling meremat. Raf langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. "Ah!" Raf berteriak dan langsung keluar dari kamar mandi. "Kau gila ya? Apa kau ingin membuatku terluka atau ingin membunuhku?" Raf melotot ke arah Zara yang sedang memunguti pakaiannya. Wajahnya merah menahan marah. "Ada apa Tuan?" tanyanya sambil memeluk baju miliknya. "Air itu terlalu panas untukku, cepat ganti dengan yang baru," sentak Raf yang kemudian duduk di sofanya sambil melipat kedua tangannya. Zara masuk ke dalam kamar mandi dan memeriksa air yang sudah diisinya. Di dalam bathtub, tuannya itu bilang airnya kepanasan, padahal menurutnya justru itu sangat pas untuk mandi. Airnya terasa hangat untuk mengendorkan otot-otot yang terasa lelah. Tapi majikannya itu menyebut terlalu panas. "Dasar orang kaya manja, padahal airnya nyaman dan panasnya juga pas," garutnya dalam hati. Dengan terpaksa Zara menggantinya dengan yang baru. "Tuan Muda, silakan dicoba apa airnya cukup panasnya atau masih terlalu panas," ucapnya kepada Raf, yang menghampirinya dengan wajah gerang seperti ingin menelannya hidup-hidup. Zara masih setia di dalam kamar mandi. Dia khawatir kalau tuannya itu masih protes. Raf membuka badrobenya, yang tersisa hanya celana pendek saja. Hal itu membuat Zara malu dan langsung menutup wajahnya dan membelakangi sang tuan muda. Melihat reaksi gadis itu, dia menarik sudut bibirnya. Tidak ada tanda-tanda protes kembali dari sang tuan muda, membuat Zara perlahan menengok ke arah sang majikan. Raf sudah berendam dalam bathtub itu membuat Zara menarik nafas lega. "Kalau tidak ada yang dibutuhkan lagi, saya permisi Tuan." Jawab Raf. "Tunggu, iya Tuan, jangan lupa siapkan pakaianku." "Baik Tuan Muda." Raf tampak lumayan puas dengan pekerjaan sang pelayan barunya. Kini dia pun kembali memanggilnya melalui telepon yang langsung terhubung ke dapur. Panggil pelayan itu kemari. Raf menyadari kalau yang menerimanya ternyata pelayan lain.
Dia kemudian pergi ke ruangan tempat di mana sang istri tertidur panjang. Tampak berbagai selang menempel di tubuhnya. Dia membungkuk mencium kening sang istri lalu duduk di sampingnya dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Luna, hari ini begitu melelahkan. Setiap hari begitu hampa dan aku kesepian. Andai kau ada di sisiku dan menyambutku saat aku pulang, menyambutku saat aku bahagia dan mendekapku saat aku sedih, aku tentu tak akan merasa sesepi ini, sayang." Dia meremet jari tangan sang istri. Wajahnya terlalu begitu rapuh. "Maafkan aku yang selalu berkeluh kesah padamu, Luna. Aku mungkin seorang lelaki cengeng yang tidak bisa hidup tanpa kau di sisiku. Tapi tenanglah, karena aku akan selalu menunggumu untuk terbangun dari tidurmu. Apa saja yang hari ini suster lakukan. Hari ini pakaianmu tampak bagus, rambutmu pun wangi. Ini sampo favorit yang selalu kau pakai. Ini pun baju yang kau suka. Kau tampak cantik hari ini, sayang." Ralph yang selalu setia berbicara dengan istri tercinta. Entah dia mendengar atau tidak, dia selalu mengajak ngobrol Aluna, walaupun istrinya itu hanya diam membisu bagikan seengok patung. Semua kesehariannya, kegiatannya, keluh kesahnya selalu diutarakan pada istrinya itu. Tok 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 tok. Zara mengetuk pintu kamar sang tuan muda, tetapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Kembali dia mengetuk pintu sampai beberapa kali tapi tetap saja tidak ada sautan, membuat bingung. Dia segera kembali ke dapur dan menemui Bi Enci. "Bi, saya sudah mengetuk pintu beberapa kali, tapi tetap saja tidak dibuka. Mungkin sudah tidur ya, Bi?" ucapnya sambil mengatur nafas. Karena lumayan melelahkan juga naik turun tangga di rumah megah itu. Mungkin tuan muda sedang di kamar istrinya. Dia biasanya lama di sana ngobrol bersama istrinya. "Memang istrinya sudah bangun, Bi?" tanyanya sedikit kaget. "Tentu saja belum, tuan muda. Memang terbiasa seperti itu. Walaupun istrinya hanya tertidur dan tak bergerak sedikit pun, dia selalu setia padanya," ucap Bi Encik yang sedang membereskan dapur. Beberapa saat kemudian, dering telepon di dapur kembali terdengar. Kali ini Zara yang mengangkatnya. "Halo, kediaman keluarga Johnson di sini. Aku menyuruh pelayan baru itu ke sini, tapi dia tidak datang juga. Apa dia ingin kupecat?" "Tidak, Tuan. Jangan pecat saya. Saya segera ke sana, Tuan." Zara menutup telepon itu dengan cepat, padahal Ra belum selesai bicara. Zara berlari seperti dikejar anjing. Secepat kilat, dia kini berada di depan pintu kamar sang majikan dengan nafas yang ngos-ngosan. Sejenak dia terdiam untuk mengatur nafasnya, barulah dia mengetuk pintu itu. "Masuk!" Dengan rasa takut dan juga segan, Zara memberanikan diri masuk ke kamar sang tuan muda dan kini sudah berdiri tegap di hadapannya. "Ada yang bisa saya bantu, tuan muda? Mana makan malamnya? Aku ingin makan. Sudah dari tadi aku menunggu seperti orang bodoh." "Oh, maafkan saya, tuan. Kalau begitu segera saya ambilkan." "Tolol, kenapa tadi tidak membawanya sekalian, sehingga aku tidak harus menunggu lagi seperti ini?" "Set, saya tidak tahu kalau tuan. Makanya jangan lancang menutup teleponku saat aku masih berbicara, dasar gadis sembrono. Sekarang cepat ambilkan makan malam untukku. Aku sudah menunggumu dari tadi." "Memangnya kau siapa? Berani-beraninya membuat aku menunggu, dasar gadis sembrono," hardiknya dengan kesal menatap Zara dengan tatapan penuh permusuhan. "Maaf tuan, tapi tadi saya sudah ke sini mengetuk pintu ini beberapa kali, tapi sepertinya tuan muda tidak ada," tukas sang pelayan muda itu yang maih ditatapnya dengan rasa kesal. "Aku sedang bersama istriku. Mengapa kau tidak mencariku ke sana?" "Saya tidak berani tuan, takut saya salah lagi seperti tadi pagi."
Bukankah tugasmu nanti membersihkan kamar istriku? Kau boleh ke sana saat aku ada di saat aku menyuruhmu. Ingat itu dan sekarang cepat ambilkan aku makanan." "Baik, baik Tuan Muda." Zara bergegas keluar dari kamar sang majikan dan menutupnya kembali. Saat dia berbalik, gadis itu berpapasan dengan lelaki yang tak kalah tampan dari sang tuan muda. Zara tampak tergesa-gesa, apalagi tuan mudanya bilang kalau dia sangat lapar, membuat dia secepatnya meminta sang koki andalan untuk membuatkan makanan favorit si tuan muda. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tunggu episode selanjutnya, akan lebih asik lagi dan akan kami share di channel ini. Thank you.